Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam kelas manajemen keuangan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen kas. Pengertian kas itu sendiri adalah salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kebutuhan finansial perusahaan. Kas yang dibutuhkan perusahaan baik digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari dalam bentuk modal kerja maupun pembelian aktiva tetap maupun pengeluaran lainnya yang bersifat kontinu, yaitu pembelian bahan baku, membayar upah, gaji, membayar suplai kantor habis pakai, dan lain sebagainya. Dan yang pengeluaran tidak kontinu itu untuk membayar dividen, pajak, dan angsuran hutang, dan lain sebagainya. Tujuan perusahaan menyimpan atau membutuhkan kas adalah menurut John Maynard Keynes yang pertama, kebutuhan kas untuk transaksi diperlukan dalam pelaksanaan operasi usaha perusahaan. Yang kedua, kebutuhan kas untuk berjaga-jaga, yaitu untuk mengantisipasi aliran kas masuk dan keluar yang tidak kontinu dan sulit diperkirakan. Dan kemudian yang ketiga, kebutuhan kas untuk berspekulasi. Aliran kas dibagi atas dua, aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Aliran kas masuk dan aliran kas keluar dibagi dua lagi, aliran kas kontinu dan tidak kontinu. Nah, aliran kas masuk yang kontinu itu seperti penjualan produk secara tunai dan penerimaan piutang. Sedangkan aliran kas masuk yang tidak kontinu itu adalah pendapatan penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, terima kredit bank, penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai, dan lain sebagainya. Dan untuk aliran kas keluar itu ada yang bersifat kontinu, ada yang tidak kontinu, sama dengan aliran kas masuk. Untuk yang bersifat kontinu itu adalah pembelian bahan mentah atau membayar gaji, sedangkan aliran kas keluar yang tidak kontinu adalah membayar dividen, bunga, pembayaran angsuran hutang, pembelian aktiva tetap, dan lain sebagainya. Berikut bagian aliran kas dalam perusahaan. Ini contoh perusahaan manufaktur karena ada barang dalam proses. Seperti ini aliran kasnya, keluar masuk, bisa masuk dari penjualan, kemudian dikeluarkan lagi sebagai upah, bisa masuk karena penjualan aktiva tetap, bisa masuk juga dari pencairan piutang. Seperti ini. Lanjut lagi, tujuan manajemen kas. Sebenarnya apa sih manajemen kas itu? Manajemen kas ialah pengoptimalikan penggunaan kas sebagai aktiva, karena kas itu merupakan yang paling liquid dan diharapkan dapat sesegera mungkin dapat dicairkan. Kemudian tujuan kas yang pertama itu likuiditas. Tujuan manajemen kas yang pertama likuiditas. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua itu earning. Setiap pengeluaran harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan, dan pembayaran secara ekonomis. Persediaan minimum kas atau safety level of cash balance artinya adalah saldo kas minimum yang diperlukan oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan-kesalahan saldo kas. Safety level of cash balance ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Rumusnya adalah jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Masuk saja ke contohnya langsung. Selama 3 hari puncak dalam bulan Agustus, pengeluaran kas perusahaan berturut-turut 750.000, 850.000, dan 850.000. Bila jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak adalah 5 hari, maka safety level of cash balance adalah, maksudnya dalam 5 hari tersebut periode di mana kas banyak dikeluarkan ya. Rumusnya seperti tadi kan, rata-rata
harian pengeluaran kas. Ini kan belum rata-rata, ini per hari sekian. Maka rata-ratanya 750, 800, dan 850 dibagi dengan 3, karena ini 3. Biar ketemu rata-ratanya adalah 800.000. Maka jumlah safety level of cash balance itu adalah 5 hari, periode puncaknya kan 5 hari, dikali dengan rata-rata harian pengeluaran kas 800.000. Ada 4 juta. Ini adalah saldo yang harus minimum ada di perusahaan untuk melindungi resiko-resiko kesalahan saldo kas. Kita masuk ke model manajemen kas. Model manajemen kas itu ada 3. Yang pertama, model persediaan yang dikenalkan oleh disebut juga model Baumol karena ditemukan oleh William Baumol tahun 1952. Yaitu kebutuhan kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Makanya disebut juga model persediaan atau disebut juga model Bauman. Konsep yang paling ekonomis atau economic order quantity meminimumkan biaya transaksi dan biaya simpan. Kemudian model yang kedua adalah model random aliran kas atau model yang ditemukan oleh Miller dan Orr, merupakan perbaikan dari model Bauman ditemukan tahun 1966. Miller dan Orr mengasumsikan aliran kas masuk dan keluar tidak konstan, sehingga ada batas atas atau ntar kita simbolkan dengan H dan batas bawah disimbolkan dengan Z. Kemudian yang ketiga model Stone, mirip dengan model Miller dan Orr, tetapi lebih memperhatikan pada penentuan ukuran transaksi kas yang optimal. Harapan adanya aliran kas masuk atau keluar beberapa hari yang akan datang. Langsung ke contoh model Bauman atau model persediaan. Kan tadi sudah ada model persediaan, dia hampir menyamakan dengan economic order quantity, yaitu biaya total sama dengan biaya simpan dan ditambah biaya transaksi. Dalam manajemen persediaan sebelumnya kita sudah lihat seperti ini ya. Biaya total TC sama dengan biaya simpan, ini rumus biaya simpan, biaya transaksi, ini rumus biaya transaksi. Kalau disingkat, kita cari C-nya, maka ketemu seperti ini. C atau saldo kas optimal yang akan kita cari itu adalah akar dari 2 dikali biaya order dikali dengan total kebutuhan kas dalam satu periode dibagi dengan tingkat bunga. Contohnya, kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan adalah 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000, sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun, atau jika dibulankan adalah 1,5%, maka saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. Kita harus tahu ini 20 juta ini apa? 20 juta ini adalah kebutuhan kas perusahaan. Total kebutuhan kas perusahaan satu periodenya bulan berarti ya. T-nya itu 20 juta, kemudian biaya transaksi perolehan kas. Biaya transaksinya ini adalah biaya order kas sama aja, B-nya 10.000. Kemudian tingkat bunganya adalah tingkat bunga kita pakai yang per bulan 1,5% karena ini tadi kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan. Ini ukurannya bulan, maka kita ambil ukuran bulan. Nah, seperti ini rumusnya. C sama dengan akar dari 2 dikali total kebutuhan dikali dengan biaya order dibagi dengan tingkat bunga. Hasilnya masukkan angkanya, kemudian hasilnya adalah saldo kas optimal yang akan kita cari adalah 5.163.978. Selama 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 3,9 kali atau kita bulatkan jadi 4 kali. Dapat dari mana? Dapat dari kebutuhan kas perusahaan itu kan 20 juta, sedangkan saldo kas optimalnya 5,1 juta. Maka dibagi hasilnya 4 kali dalam sebulan ya. Biaya total selama 1 bulan, kita ikut biaya total, rumusnya sama ya. Biaya simpan ditambah biaya transaksi. Kita masukkan nilai-nilainya, maka hasilnya biaya total adalah
77.460. Model Bauman tersebut dapat digunakan dengan asumsi kebutuhan kas perusahaan adalah stabil dan dapat diperkirakan, maksudnya jumlahnya reguler, kontinu, dan pasti. Yang kedua, tidak ada penerimaan kas yang diharapkan akan diterima selama periode analisis. Kemudian yang ketiga, tingkat bunga yang diharapkan dari investasi tetap atau konstan selama periode analisis. Yang keempat, transfer antar kas dan portofolio sekuritas dapat terjadi setiap saat pada biaya yang tetap tak dihiraukan jumlah yang ditransfer. Kalau lihat di grafik seperti ini, dia tuh konstan. Ada safety stoknya konstan, pertumbuhannya juga konstan, pertumbuhan saldonya. Kita masuk ke contoh model Miller and Orr. Nilai Z bisa dihitung dengan formula. Nilai Z itu batas bawah yang akan kita cari. Kemudian ada H. H itu batas atas 3 kali dari nilai batas bawah. Kemudian B-nya itu biaya transaksi atau kita anggap harus tetap, pembelian atau penjualan surat berharga. Kemudian ada total kuadrat atau varians aliran kas bersih harian. Kemudian ada tingkat bunga harian pada surat berharga. Kemudian C itu rata-rata saldo kas. Contohnya, penyimpangan aliran kas bersih harian adalah 2000. 2000 itu adalah varian aliran kas bersih ya, harian. Ini 2000. Tingkat bunga 10% per tahun. Ini per tahun, sedangkan kita butuh harian, maka nanti dibagi dengan per harinya 1 tahun itu. Biaya transaksi pembelian surat berharga, biaya transaksi itu adalah B. B-nya 100.000, maka berapakah batas atas dan batas bawah saldo kas? Jawabannya yang pertama, ini kita harus jadikan harian. Kita asumsikan 1 tahun itu 365 hari. Maka ini 0,000274. Aliran kas bersihnya adalah to kuadrat. Tadi aliran kas bersih per hari adalah 2000 dipangkatkan, maka aliran kas bersih per harian adalah 4 juta. Kemudian kita cari batas bawah yang akan dicari. Batas bawah yang dicari itu rumusnya 3 kali B kali to kuadrat dibagi 4 kali I. Di pangkat sepertiga atau juga sama dengan akar 3. Maka kita masukkan nilainya. To-nya kita masukkan 4 juta. Ini I-nya atau tingkat bunganya kita pakai yang per hari. Maka hasilnya batas bawah yang kita inginkan adalah 103, batas atasnya 103 dikali 3, 309. Ini adalah batas atas dan batas bawah saldo kas per hari. Rata-rata saldo kas adalah, ini rata-ratanya 4 dikali batas bawah dibagi dengan 3. Rata-rata saldo kas itu 137.424 rupiah. Asumsi penggunaan model Miller and Orr adalah aliran kas harian random dan sulit diramalkan. Kemudian yang kedua, transfer dari dan ke sekuritas cepat. Kemudian yang ketiga, tren musiman dan siklis tidak dipertimbangkan. Yang keempat, biaya pembelian dan penjualan sekuritas tetap. Dan yang terakhir, struktur termin tingkat bunga flat dan tingkat bunga tidak berubah. Nah, seperti ini diagramnya. Beda jauh dengan tadi model Baumol yang bagus siklusnya ya. Yang mana dia berasumsikan tetap, sedangkan ini aliran kas hariannya random dan sulit diramalkan. Ada H-nya ini batas atas, ini Z-nya batas bawah. Seperti ini, nanti ini 3 kali, batas atasnya itu 3 kali dari nilai Z. Kita masuk ke anggaran kas atau budget kas. Aspek utama perencanaan kas adalah menyusun anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas dan kegiatan
menggunakan kas atau membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance atau saldo. Budget kas itu sebenarnya dibedakan atas dua. Yang pertama, estimasi penerimaan kas yang berasal dari penjualan, piutang yang terkumpul, penerimaan bunga dividen, hasil penjualan aktif tetap, dan penerimaan lain. Terus estimasi pengeluaran kas itu pembelian bahan mentah, pembayaran hutang, pembayaran upah, dividen, pajak, dan lain sebagainya. Kemudian dalam anggaran tas kita harus tahu tujuan penyusunan anggaran bagi pimpinan adalah yang pertama, kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasinya perusahaan. Yang kedua, kemungkinan adanya surplus dan defisit karena rencana operasi perusahaan. Yang ketiga, besaran dana peserta saat atau kapan dana tersebut dibutuhkan untuk menutup defisit kas. Jadi, tujuan dari anggaran kas ini untuk operasional perusahaan si pimpinan dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang kedepannya bisa menguntungkan perusahaan. Terus kapan kredit dibayar kembali itu kan. Yang dalam anggaran kas kita harus tahu tahap penyusunan budget atau anggaran kas. Yang pertama, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana orisinil perusahaan. Yang kedua, menyusun estimasi kebutuhan dana atau kredit bank untuk menutup defisit kas. Kemudian yang ketiga, menyusun kembali estimasi keseluruhan setelah adanya transaksi finansial dan budget kas final. Menyusun anggaran kas akan memberikan gambaran tentang sumber-sumber penerimaan kas saat terjadinya kelebihan atau kekurangan kas dan saat pembayaran pinjaman dan atau bunga pinjamannya. Agar nggak bingung, kita masuk ke contoh soalnya saja. UD Bintang yang menjadi distributor kertas akan menyusun anggaran kas periode Juli sampai Desember 2017. Juli sampai Desember itu berarti 6 bulan ya. Kemudian seperti ini saldo piutang 1 Julinya 0, saldo kasnya 1 Juli 200.000, saldo kas minimum ditetapkan 180.000. Ini data penjualannya selama 6 bulan. Juli 1 juta, Agustus 1,2, September 1,4, Oktober 1,2, November 1,4, Desember 1 juta. Ini masih dalam soal. 60% dari penjualan tunai, sisanya penjualan kredit berarti 40%. Tapi 40% itu dibagi lagi. Jadi caranya skemanya 40% diterima pada bulan terjadinya penjualan, kemudian 40% diterima saat bulan sesudahnya, terus kemudian 20% diterima 2 bulan sesudahnya. Tapi juga ada 10% penjualan kredit dicadangkan untuk piutang yang diduga tidak akan dapat ditagih atau cadangan piutang tak tertagih. Ini penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode Juli sampai Desember. Nah, soalnya adalah susunlah anggaran pengumpulan piutang periode Juli sampai Desember 2017. Kita suruh pengumpulan piutang. Kemudian yang kedua, susunlah anggaran kas periode Juli sampai Desember. Ini masuk ke budget kas dari Juli sampai Desember. Kemudian bagaimana dampaknya pada neraca per 1 Juli 2017 dan pada neraca 31 Desember 2017 mengenai kas dan piutang. Kemudian yang keempat, jika ada kelebihan kas, apa yang akan saudara usulkan kepada pimpinan perusahaan? Tolong diuraikan. Nah, yang pertama, kita masuk ke anggaran pengumpulan piutang. Tadi kan kita sudah tahu penjualannya dari Juli sampai Desember. Kita tahu penjualannya sekian. Kemudian penjualan tunainya 60%. Penjualan dikali 60%. Hasilnya sekian. Kemudian penjualan kreditnya 40%. 1 juta kali 40%, 1,2 kali 40%, 1,4 kali 40%, dan seterusnya. Kemudian ada penyisian piutang tak tertagih sebesar 10%. 10% dari penjualan dikurangkan 10% dari piutang, piutang penjualan kredit. 10% dari penjualan kredit, 10% dari penjualan kredit, 10% dari penjualan kredit, 10% dari penjualan kredit.
Maka piutang netonya adalah 400 dikurang 40, 480 dikurang 48. Nah, sekian ya piutang netonya. Nah, pola pelunasannya kita suruh tulis tadi kan 40% satu bulan setelahnya, kemudian 40% lagi 40% di bulan tersebut, 40% bulan setelah penjualan, kemudian 20% pelunasan di bulan setelahnya. Seperti ini hasil perhitungannya dikali 360 di bulan Juli. Kemudian untuk Agustus dikali 432, untuk September dikali 504. Sudah mengerti ya? Kemudian daftar penerimaan dari piutangnya. Bulan penjualannya Juli. Piutang netonya tadi kan 360 untuk Juli. Nah, di bulan Juli diterima 144, Agustus 144, September 72. Kemudian di bulan Agustus piutang netonya 432, di bulan Agustus kan penjualan bulan Agustus, di bulan Agustus 172.800, 172.800, kemudian ini 46400. Mohon maaf ini salah ketik ya. Kemudian di bulan September 504, 201.600 untuk di September, Oktober 21.600, kemudian di November 10.800 dan seterusnya. Ini ditotalkan total nota piutangnya, kemudian ini total piutang yang akan insya Allah tertagih. Rencananya seperti ini. Nah, kemudian masuk ke ini soal pertama sudah selesai. Masuk ke soal kedua, anggaran kas periode Juli sampai Desember 2017. Saldo awal kasnya tadi kan sudah tahu ya, Juli 200.000. Nah, 200.000 ini kita masukkan penjualan tunainya kan tadi 600.000. Penjualan tunai 600.000. Kemudian piutang bulan Juli 144 masuk. Penerimaan lain tadi dari soal 56. Ketersediaan ini dari penjualan 1 juta. Ketersediaan ini total dari 200 ditambah 600 ditambah 144 ditambah 56. 1 juta ya. Maksudnya ketersediaan kasnya dari 200 tambah 600 tambah 144 tambah 500, 1 juta. Kemudian pengeluaran kas dari soal tadi sudah ada 350. Maka saldo akhir kas 650. 650 saldo akhir untuk bulan Juli masuk menjadi saldo awal di bulan Agustus. Kemudian dan seterusnya. Penjualan bulan Juni 720. Kemudian piutang bulan Juni yang insya Allah diterima 306.800. Kemudian penerimaan lain dari soal 202. Totalnya ini total tersedia adalah 1.888.800. Kemudian dikurang dengan pengeluaran lain yang ada di soal. Maka saldo akhirnya 1,4 saldo akhir di bulan Agustus masuk lagi ke menjadi saldo awal bulan September dan seterusnya. Beginilah bikin anggaran kas bulan Juli sampai Desember 2017. Demikian soal dari saya. Kalau soalnya seperti ini bagaimana? Anda sendiri yang menentukan sebagai manajer perusahaan. Sudah layakkah anggaran kas Anda dan dapatkah Anda mempertahankannya dalam periode tersebut melakukan dengan anggaran seperti ini? Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.